Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Mentari yang saya hormati, pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta untuk mengkaji salah satu aspek dari ajaran Islam, bahkan satu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, yang nanti kita akan kaji dari segi nuzulnya, turunnya. Mudah-mudahan kajian ini nanti bisa menggugah kesadaran kita bahwa sesungguhnya kitab suci kita ini merupakan kitab yang mencerahkan kehidupan kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani beliau sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya kita bisa meraih husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian ini disiarkan langsung ya melalui YouTube dan juga Zoom. Jadi ada beberapa channel yang bisa diakses. Bagi yang tidak hadir, mudah-mudahan bisa ikut dengan menyimak melalui YouTube atau bisa bergabung melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian, topik yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah Nuzulul Quran mencerahkan kehidupan. Topik ini sengaja saya susun sedemikian rupa karena biasanya peringatan Nuzulul Quran itu cenderung agak seremonial ya, dan kita ingin pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan menjelang siang hari ini, melihat Al-Quran sebagai sumber nilai, sebagai referensi dan sebagai terapi serta solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita mulai dengan pokok bahasan dan saya akan menyampaikan 4 poin penting. Yang pertama, esensi nuzulul Quran. Esensinya apa? Nanti kita bahas. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat. Yang ketiga, Al-Quran menyentuh hati. Yang keempat, Al-Quran mencerahkan akal pikiran, menggerakkan budaya literasi dan membuahkan fraksis perubahan dan kemajuan. Karena kita semua sepakat bahwa Al-Quran turun membumi, menyapa kehidupan kita, bukan sekadar untuk dibaca dan dihafal, walaupun dua-duanya sudah sangat bagus, mau membaca mau menghafal, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk menyinari, memberi solusi dan mencerahkan kehidupan kita. Ada pertanyaan yang sering kita temui, mengapa dahulu umat Islam bisa maju, Qurannya sama, sedangkan saat ini mengalami kemunduran. Qurannya sama tapi beda hasilnya, beda perubahan yang terjadi. Di masa Abbasiyah umat Islam meraih kemajuan peradaban yang luar biasa berkat inspirasi Al-Quran. Tetapi di era modern ini umat Islam atau dunia Islam pada umumnya terpuruk. Pada umumnya banyak mengalami musibah ya, antara lain misalnya musibah perang saudara seperti yang terjadi saat ini masih di Suriah, di Afghanistan, di Irak. Musibah di kooptasi oleh kekuatan-kekuatan asing yang dahsyat seperti di Irak, itu masih banyak dikendalikan oleh Amerika gitu ya. Kemudian di Saudi juga barangkali sama, hanya mungkin modusnya agak berbeda. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita kehilangan spirit kemajuan, kita kehilangan inspirasi dari Al-Quran.
Baik, yang pertama kita ingin menegaskan bahwa kita kita mengimani Al-Quran itu adalah kalam Allah yang maha benar. Artinya semua ayat-ayat Al-Quran itu benar, tidak ada yang salah. Kalaupun mungkin nanti ada yang salah, itu salahnya dalam penafsiran. Kalau Qurannya pasti benar, karena itu berasal dari Allah yang maha benar, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril yang digelari dengan Ar-Ruh Al-Amin, malaikat yang terpercaya, tidak akan mengorupsi satu huruf pun dari ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan diterima oleh Nabi kita yang juga sebelum diangkat jadi Rasul sudah mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Yang menggelari pun waktu itu adalah orang-orang kafir Quraisy ya, dalam peristiwa penempatan kembali Hajar Aswad yang hanyut akibat banjir bandang. Kemudian Al-Quran yang kita baca setiap hari itu dipastikan sama dengan Al-Quran yang dahulu turun kepada Nabi Muhammad dan generasi awal Islam. Mungkin kalaupun ada yang berbeda bukan pada substansinya, tetapi pada jenis tulisannya, ornamennya, warna-warninya, itu selalu berubah. Karena itu lebih merupakan aspek fisiknya, sementara esensinya itu ada pada aspek maknawinya, pada substansinya. Al-Quran sesuai dengan makna bahasanya itu merupakan bacaan yang sempurna. Al-Quran itu bacaan yang tidak mengenal out of date, tidak mengenal kadaluarsa. Kalau kita bandingkan dengan koran, kita baca koran yang kemarin, terbit kemarin, kemudian kita coba baca lagi hari ini, biasanya kita sudah mulai sudah basi, sudah tahu kemarin sudah dibaca. Tapi Quran tidak mengenal masa kadaluarsa, selalu up to date, selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dan Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum, referensi, rujukan ya, dan solusi berbagai persoalan kehidupan, sekaligus merupakan sumber nilai dan inspirasi pengembangan ilmu dan pemajuan peradaban. Tidak ada kitab suci di dunia yang diriwayatkan sedemikian rupa secara mutawatir dari satu generasi ke generasi yang lain selain Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang paling banyak dihafal oleh orang selain Al-Quran. Sehingga pernah diungkapkan seandainya seluruh perpustakaan di dunia ini terbakar, maka kitab yang paling pertama bisa direproduksi, ditulis ulang, itu adalah Al-Quran. Saya tidak membayangkan kalau seandainya Undang-Undang Dasar 1945 yang pasalnya terbatas itu dan tipis itu ya, seandainya di semua perpustakaan itu terbakar, saya nggak tahu apakah bisa direproduksi apa tidak. Kalau Pancasila jelas bisa karena cuman 5 sila ya. Nah, Quran ini dihafal dari generasi ke generasi tanpa pernah putus, dan bahkan sekarang anak-anak kita, anak-anak muda kita, alhamdulillah banyak yang menghafal di usia dini. Dan karena itu pula generasi awal atau pada masa-masa abad pertama kedua Hijriah, para ulama yang membidangi banyak ilmu, misalnya fikih seperti Imam Syafi'i atau Asim, ilmu qiraat, atau ulama nahwu dan lain sebagainya, itu umumnya hafal Al-Quran di usia yang masih sangat muda. Ada yang hafal di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ibnu Sina itu konon hafal Al-Quran di usia kalau tidak 7-8 tahun, masih sangat muda. Ini juga mengindikasikan bahwa proses pendidikan yang paling ideal itu memang dimulai dengan membaca Al-Quran dan syukur-syukur kalau bisa menghafalkannya. Beberapa riset menunjukkan bahwa menghafal Quran itu juga bisa menambah dan meningkatkan kecerdasan anak. Nanti ada riset lagi yang terkait dengan bacaan Quran itu terbukti bisa memberikan relaksasi, ketenangan batin pada pasien-pasien yang sedang dioperasi dan sedang mengalami pemulihan pasca operasi. Karena Quran itu mengandung bacaannya ya, mengandung gelombang elektromagnetik yang bisa menyentuh
simpul-simpul syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kalau ada acara tertentu ya, terus terjadi agak sedikit kegaduhan, keributan, biasanya kalau dibacakan Al-Quran cenderung bisa diam atau cenderung bisa mendengarkan. Itulah mengapa di Eropa sekarang dan di Amerika dikembangkan yang namanya biblioterapi, terapi dengar dan terapi baca Al-Quran. Di Universitas Florida di Amerika Serikat, pasien-pasien yang sedang dioperasi dan pasca operasi itu diuji coba, ada yang dibacakan diperdengarkan musik klasik, ada musik pop, musik jazz, mungkin andai kata musiknya Bang Haji Roma Irama, dangdut itu dikenal di sana, mungkin juga diuji coba. Lalu beberapa kitab suci, kemudian bacaan-bacaan puisi, dan salah satunya dari kitab suci itu adalah Al-Quran. Dari penelitian itu ditemukan bahwa 97% ketika Al-Quran itu diperdengarkan bisa membuat pasien yang sedang dioperasi maupun dalam proses pemulihan itu mengalami relaksasi dan ketenangan, sehingga mereka jauh lebih cepat proses penyembuhannya dibandingkan yang lain. Jadi Amerika saja sekarang memanfaatkan Quran untuk itu, proses terapi atau pengobatan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana idealnya kita membaca dan memahami serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pencerah kehidupan. Jadi Quran yang sudah nuzul kepada kita itu bagaimana kita mendayagunakannya agar betul-betul fungsional di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita diskusikan, bagaimana kita bisa mengintegrasikan konsep tilawah, qiraah, tadabbur dan ta'lim Quran sehingga kehidupan kita ini bisa tercerahkan. Jadi dalam Quran itu ada beberapa terminologi, ada paling tidak 4 yang terkait dengan Quran ya. Tilawah, Nabi itu salah satu tugasnya adalah menyampaikan bacaan Quran kepada umatnya, kepada para sahabat. Talayatlu tilawah itu umumnya dipahami membaca secara verbal, membaca dalam bentuk dengan suara nyaring. Kemudian yang kedua qiraah, dan ini yang menjadi titik sentral dari perintah membaca di dalam Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Jibril ketika Nabi berada di Gua Hira di Jabal Nur, perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang agak lebih tinggi lagi itu adalah tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ataukah di dalam hati mereka itu ada penyumbat atau ada yang menguncinya sehingga kemudian tidak mau membuka diri dan belajar Al-Qur'an? Kemudian yang satu lagi adalah ta'lim Al-Qur'an. Dalam bahasa Nabi, ta'lim ini adalah puncak dari rangkaian membaca. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau ta'lim ini saya pahami 2 hal, mau mengamalkan dan sekaligus mau mengajarkan. Jadi di situ ada proses transformasi personal yang sudah belajar, sudah ta'allum itu mengamalkan. Kemudian ada transformasi sosial. Apa yang sudah dipahami, sudah diamalkan itu diajarkan atau ditularkan kepada yang lain. Dan ini yang dilakukan sebetulnya oleh para sahabat Nabi dahulu. Jadi ketika wahyu itu turun, Nabi menyampaikan tentu mula-mula kepada sahabat yang dekat dengannya, sekaligus memanggil sekretarisnya Zaid bin Sabit untuk ditulis, dicatat supaya tidak lupa atau supaya suatu saat bisa didokumentasikan. Dan terbukti memang catatan-catatan yang dibuat oleh Zaid bin Sabit dan para penulis wahyu lainnya di masa Abu Bakar nanti menjadi bahan yang sangat krusial untuk pembukuan Al-Quran Al-Karim. Yang berikutnya, bagaimana kita dapat mewujudkan generasi pecinta dan pengamal Al-Quran. Sekarang gerakan misalnya membaca ya, one day one juz itu alhamdulillah sudah mulai
memasyarakat sedemikian rupa. Anak-anak kita juga mungkin relatif sudah lebih mudah karena terkondisikan, meskipun barangkali kondisi yang sangat ideal itu baru di bulan Ramadan ya, dengan adanya hafid cilik di Indosiar atau di beberapa acara TV yang lain. Kalau semarak Ramadan ini bisa terus dibangkitkan dan dilanjutkan di luar Ramadan, luar biasa. Pesantren-pesantren tahfidz pun banyak bermunculan, alhamdulillah. Walaupun sebetulnya ini perlu ada lanjutannya, tidak hanya berhenti di tahfidz, tidak hanya berhenti di menghafal. Lanjutannya nanti adalah bagaimana mereka bisa paham, bagaimana bisa mengerti tafsirnya, dan kemudian bagaimana bisa mengamalkannya. Ya tentu perlu proses ya. Lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran agar menjadi fungsional, termasuk mencerahkan kehidupan kita. Nanti terakhir ini akan kita bahas apa yang menjadi kewajiban kita. Baik, poin pertama dari pokok bahasan kita adalah esensi nuzulul Quran. Esensinya adalah turunnya rahmat. Mengapa? Pertama, karena Al-Quran ini turun dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim menurunkan sesuatu, pasti yang diturunkan itu bernuansa kasih sayang. Dalam arti luas ya. Yang kedua, mengapa esensi turunnya Al-Quran itu adalah rahmat? Karena relasi Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, tempat turunnya wahyu Mekah Madinah, dan misi kerasulan itu adalah relasi penuh rahmat. Jadi semuanya nanti ada kaitannya, titik simpelnya dengan kata rahmat. Sebagai contoh misalnya Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu dari sejak azalinya, dari sejak zaman sononya itu kira-kira ya, zaman azalinya itu sudah menetapkan dan mewajibkan dirinya, zatnya untuk berlaku kasih sayang. Dalam Quran dinyatakan kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Jadi Tuhan kalian itu telah mewajibkan. Jadi Allah itu wajib bagi dirinya ya, berbuat penuh kasih sayang. Andaikan Allah itu tidak penuh kasih sayang, mungkin yang tidak beragama selain agama Allah itu nggak disayangi. Kenyataannya Ar-Rahman itu berlaku bagi semua makhluk, yang mukmin atau yang tidak mukmin, semuanya diberikan oleh Allah rizki ya, asal mau bekerja, diberikan kesempatan hidup, menghirup udara segar ya di pagi hari dan seterusnya, diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan seterusnya. Kemudian yang menerima Al-Quran yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digelari dengan Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Kita mencatat bahwa track record Nabi dari kecil sampai meninggal itu tidak ada catatan hitam, tidak ada track record yang menunjukkan bahwa beliau itu misalnya berperangai kasar, preman gitu kira-kira ya, sadis. Tidak ada. Semua perilakunya itu penuh keteladanan, dan keteladanannya itu menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Makanya Allah sendiri menugasi beliau untuk tampil dengan ajaran kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selain daripada itu, di dalam sebuah kesempatan Nabi juga mendeklarasikan dirinya. Kalau tadi perintahnya dari Al-Quran ya, beliau mendeklarasikan dirinya bahwa beliau diutus itu bukan untuk menjadi pelaknat. Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi pelaknat, bukan menjadi pencaci maki, bukan pembuli, bukan mengajarkan kekerasan dan sebagainya, tetapi aku diutus untuk membawa ajaran kasih sayang. Itu Nabi yang menerima, dan berikut misinya, yaitu misi yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana halnya dengan tempat di mana wahyu itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan. Mekah dan Madinah, setelah saya telusuri dari segi penamaan, itu juga ada kaitan dengan kasih sayang. Mekah selain disebut Ummul Qura, juga disebut dengan Ummur Rahmi atau Ummur Ruhmi, induk kasih sayang. Mengapa dinamai induk kasih sayang? Karena
Adam dan Hawa pada mulanya itu memang tinggal atau berada di Mekah. Ini menurut banyak riwayat yang sahih. Walaupun nanti ada yang bilang setelah itu sempat pergi sampai ke Sri Lanka, lalu kemudian terpisah dan dipertemukan kembali. Lagi-lagi tempat pertemuannya itu juga simpulnya sama, rahmah. Lalu dikenallah di Arafah sana ada jabal namanya, bukit ya, yang disebut dengan Jabal Rahmah. Walaupun seringkali bukit ini disalahgunakan ya, tugu ada tugunya, sering dicoret-coret, dan bagi yang belum punya, masih jomblo ya, yang belum punya jodoh, nulis-nulis di situ supaya katanya cepat dapat jodohnya ya. Padahal itu hanyalah tugu pertemuan kembali antara Adam dan Hawa setelah terpisah sekian lama. Itu Mekah ya, namanya Ummur Rahm, induk kasih sayang. Madinah selain namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, kota berperadaban yang tercerahkan ya, dari segi bahasa. Dan mengapa Nabi merubah dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah? Karena Yathrib itu dari segi bahasa maknanya buruk, maknanya jelek. Yathrib itu artinya binasa atau celaka. Ya mungkin kalau di kita itu kadang-kadang suka ada nama kampung yang kurang bagus ya, suka miskin ya, itu kan kurang bagus itu. Nanti penduduknya nggak ada yang kaya kalau suka miskin gitu. Misalnya ya. Nah Nabi merubah dari makna yang negatif, karena makna itu kira-kira selain punya aura positif mestinya juga punya harapan dan doa. Kalau maknanya jelek kan berarti mengandung doa buruk, kira-kira seperti itu. Maka Nabi rubah sesuai dengan visi beliau membangun Madinah. Madinah itu sendiri dari kata madan, ada turunannya yaitu madaniyah yang maknanya peradaban. Jadi Al-Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota berperadaban, berarti kota yang maju. Kemudian Al-Munawwarah yang tercerahkan, tentu yang dicerahi oleh nilai-nilai Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sendiri sebagai manusia yang nanti juga akan menerima wahyu Al-Quran, menerima ajaran-ajaran Al-Quran atau nilai-nilai Al-Quran yang berasal dari Nabi itu juga pernah tinggal di alam yang sama semuanya, yaitu alam arham, dari kata rahmat juga, alam yang penuh kasih sayang. Sehingga kalau kita ngelihat ibu-ibu hamil tuh kan selalu ini ya, ngelus-ngelus gitu ya perutnya, itu tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ya. Jarang saya kira, atau mungkin nggak ada ya ibu-ibu apalagi suaminya mukul-mukulin perut istrinya yang sedang gendut, kan nggak ada. Artinya kita semua ini diciptakan oleh Allah dengan nuansa penuh kasih sayang, dirawat oleh ibu-ibu yang mengandung juga dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, esensi yang kedua yang kita ingin bahas, bagaimana pokok bahasan tadi adalah bahwa Quran itu memang sebagai rahmat. Quran itu isi besarnya adalah rahmat. Karena itu di surat Ad-Dukhan ayat 3-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Fi lailatin mubarakah. Kalau saya kaji dari segi sudut pandang bahasa, mengapa yang dipakai itu kata lailah, ada taknya. Padahal nanti di ayat-ayat yang lain tuh banyak yang nggak pakai la, pakai ta ya. Misalnya inna fi ikhtilafil laili atau wal laili dan seterusnya itu ya. Dari sudut pandang bahasa, ketika suatu kata ditambahi dengan ta, itu ada beberapa kemungkinan makna, tapi yang paling banyak maknanya adalah lil mubalaghah, untuk menunjukkan superlatif. Atau bahasa kitanya lailah itu sendiri maknanya sudah malam yang sangat istimewa. Makanya kalau nanti disebut dengan Lailatul Qadar, itu malam istimewa yang penuh misalnya kemuliaan. Jadi bukan malam biasa gitu. Makanya orang yang sangat alim itu biasanya disebut dengan allamah. Selain alam itu sendiri sifat Allah ya, alamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui. Nah untuk ulama yang betul-betul alim itu seringkali ditambahkan dengan ta, allamah. Misalnya di kalangan bangsa Arab, khususnya kalangan Syiah itu banyak menambahkan misalnya allamah toba-toba toi, allamah murtadho mutahari dan sebagainya.
Tapi memang seperti itu bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi fi lailatin mubarakah di malam istimewa yang sangat diberkahi, itu yang dimaksud dalam beberapa buku tafsir adalah Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini diyakini turunnya pada fase pertama. Jadi Quran itu mengalami dua fase penurunan. Fase pertama dari Lauh Mahfud ke langit dunia, itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Fase kedua dari langit dunia ke Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Fase pertama turunnya sekaligus, kira-kira seperti kita ngopi file gitu, dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Langit dunia itu dalam kajian filsafat katanya adalah akal ke-10. Akal ke-10 yang dimaksud itu adalah Jibril, yang punya kemampuan atau akal mustafat gitu. Nah, dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu turunnya bertahap, turunnya berangsur-angsur. Kalau kita pakai bahasa perbankan, turunnya itu dikredit sedikit demi sedikit, dicicil gitu. Makanya umat Nabi Muhammad ini banyak yang suka kredit ya, karena memudahkan bayarannya, penuh pelunasannya, kira-kira seperti itu. Terus lanjutan ayat itu, inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan sungguhnya kami yang memberi peringatan. Pada malam hari itu dijelaskan segala urusan penuh hikmah, yang penuh hikmah. Yaitu apa? Urusan yang besar dari kami. Amrom min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Mengutusnya itu apa misinya? Nah ini, rahmatan mir rabbik. Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Jadi misi semua rasul pada dasarnya sama, yaitu membawa ajaran kasih sayang, membawa rahmat bagi umatnya. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, rahmat Al-Quran itu juga merupakan solusi, terapi maknawi dan sekaligus referensi. Makanya nanti di dalam Al-Quran juga disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Di sini jelas di ayat ini Allah menggunakan kata nazzala yunazzilu. Ada perbedaan yang mendasar ketika Allah menggunakan kata anzala yunzilu inzal, itu artinya menurunkan secara sekaligus jumlatan wahidah. Tapi kalau nazzala yunazzilu tanzil, menurunkannya sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bertahap. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran sedikit demi sedikit, ada yang beberapa ayat, ada yang satu surat full yang pendek, ada yang panjang, itu menunjukkan bahwa Allah ingin menyapa kehidupan Nabi dan para sahabatnya dengan pendekatan kasih sayang. Andaikan langsung turun sekaligus semuanya, seperti halnya kitab-kitab suci sebelumnya, itu niscaya memberatkan yang menerima. Mungkin memberatkan bagaimana menghafalnya, memberatkan memahami isinya, dan sekaligus memberatkan pengamalannya. Jadi memang mengamalkan Quran ini juga tidak bisa langsung keseluruhan, jadi sedikit demi sedikit. Kemudian rahmat Allah yang berkaitan dengan Quran itu sebetulnya sesuai dengan banyak ayat itu tidak terbatas, sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Sehingga kalau dibagi ada rahmat yang sifatnya materi, semua yang berkaitan dengan kehidupan kita ini tidak luput dari rahmat Allah. Mulai dari kita bisa bangun lagi, ya, bisa tidur lagi, itu semua rahmat Allah. Makanya kita sering mendapati ayat yang kita diminta untuk memohon agar dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, ya. Kemudian misalnya rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika innaka
wa anta khairur rahimin, ya. Dan banyak. Sehingga nanti rahmat ini tidak hanya turun, tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat. Makanya doa inti yang kita berikan, kita persembahkan kepada orang yang meninggal, yang paling substansial itu dua saja sebetulnya. Minta supaya diampuni dan dirahmati. Makanya kita selalu mendoakan mayit itu Allahumma gfirlahu warhamhu. Itu intinya di situ. Yang dimaksud dengan diampuni dan dirahmati itu sejatinya adalah kalau di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Ya masa iya dirahmati kemudian dicemplungkan ke neraka, kan nggak mungkin kan. Jadi esensinya ke sana. Jadi rahmat terbesar di dunia yang diberikan oleh Allah adalah Quran, sedangkan rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah di akhirat kelak nanti adalah pengampunan dan sekaligus dimasukkan hamba-hamba ini ke dalam surganya. Makanya Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi perbuatan Allah yang ada di alam raya ini yang ditunjukkan itu semuanya nuansanya rahmat. Hujan itu juga di ayat yang lain disebut sebagai rahmat. Walaupun kadang-kadang kalau terlalu deras, kemudian mungkin kondisi tanah sudah jenuh, pepohonan berkurang, kemudian bisa menyebabkan musibah, itu sebetulnya soal lain lagi. Tapi esensinya sebetulnya hujan itu disebut dalam Quran sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kemudian kita fokus kepada Quran sebagai rahmat, ya. Jadi Quran ini menurut para ulama jika disimpulkan, jika disarikan, intisarinya itu ada di Ummul Quran atau Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Jadi esensi Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang tidak boleh atau tidak bisa ditinggalkan ketika kita sholat. Kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Maka Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lalu kalau surat Al-Fatihah ini disarikan lagi, disimpulkan lagi, dipadatkan lagi, simpulannya itu ada di ayat pertama. Di ayat pertama yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah ayat pertama, dan ada yang mengatakan sebagaimana surat-surat yang lain itu tidak. Kalaupun seandainya itu tidak merupakan bagian dari Quran, nanti kan ada ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dalam bismillah itu ada dua kata di akhir, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang merupakan sifat Allah. Yang nanti kalau di buku-buku tafsir kita lihat Ar-Rahman itu adalah segala bentuk kasih sayang yang meliputi semua makhluknya. Dan sekaligus semua manusia yang kafir maupun yang mukmin. Tetapi Ar-Rahim itu kasih sayang spesial yang nanti hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Dalam bentuk itu tadi, pengampunan dosa, ada syafaat, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Jadi di akhirat kelak nanti orang-orang kafir nggak mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya muncul dua sifat itu, yang juga kalau dalam bahasa Arab itu termasuk sighatul mubalaghah, bentuk superlatif, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, jadi basmalah kalau disarikan itu simpulannya ada di dua kata tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu para ulama berpendapat lagi, dua kata ini masih bisa disarikan lagi, bisa diperas lagi jadi satu kata. Dan satu kata itu adalah rahmat itu sendiri. Mengapa? Karena Rahman dan Rahim itu dari akar kata yang sama, yaitu Rahima yarhamu rahmah. Kesimpulannya, esensi Quran itu sendiri adalah rahmat. Jadi dengan demikian, ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita menghadirkan rahmat bagi diri kita. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka esensinya adalah kita mendengarkan kasih sayang Allah. Ketika kita menghafal Quran, maka sejatinya kita menghafal dan sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai kasih sayang itu ke dalam diri kita. Makanya pantas Nabi SAW, ini tadi saya sudah baca di awal, menyatakan
kalau Nabi menyebut khairukum, walaupun hadis yang mulainya khairukum itu banyak, itu artinya kondisi yang paling ideal. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkan sekaligus mengajarkannya kepada orang lain. Jadi hadis yang singkat ini berasal dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu hendaknya berposisi atau selalu menunjukkan kinerjanya mau belajar, yaitu belajar Al-Qur'an. Dan ini tidak dibatasi, ini berarti sepanjang hayat ya, sepanjang hayat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an itu menyentuh hati dan nanti mencerahkan akal pikiran atau akal budi. Kita tahu bahwa ketika Al-Qur'an itu diturunkan, masyarakat Arab itu berbudaya jahiliyah. Karakternya, wataknya, perilakunya itu perilaku jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh dalam pengertian tidak berpengetahuan. Jahiliyah itu oleh banyak ahli sejarah dimaknai sebagai kondisi yang tertutup hatinya untuk bisa menerima kebenaran, sehingga mereka cenderung menampilkan perilaku yang tidak sewajarnya. Di samping karena mereka terikat atau merasa mengikatkan diri dengan tradisi yang turun-temurun. Makanya ketika nanti Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka, mereka menuduh, misalnya saja nanti ada kisah Umar ya, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu mendakwahkan tauhid dianggap memecah belah kaumnya, memprovokasi kaumnya. Karena apa? Karena mereka sudah dari dulu menyembah berhala, kok ini tiba-tiba ada yang mengajak bertauhid. Wah, ini bisa memecah belah masyarakat, kira-kira seperti itu. Akidah dan akhlak masyarakat jahiliyah rusak, itu jelas. Kebiadaban, kekerasan, konglomerasi dan perbudakan merajalela. Mengapa perbudakan muncul saat itu? Karena masyarakat Arab itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah, mengandalkan lahan subur. Perlu diketahui bahwa hidup berpindah-pindah itu mengharuskan suku-suku itu punya keterampilan perang. Kalau tidak punya keterampilan perang akan gampang dikalahkan. Nah, ketika berperang antar suku pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah umumnya diperbudak. Nah, itu tradisi yang terjadi saat itu. Ya alhamdulillah kita sudah tidak ada itu barangkali ya. Tapi mengapa dulu kita lama dijajah? Ya karena kita kalah perang juga sebetulnya melawan penjajah. Andaikan menang dan kita bisa ngusir kan nggak jadi dijajah. Jadi memang peperangan itu memang membawa banyak derita ya. Selain kekalahan itu sendiri juga beresiko diperbudak. Saya kira Irak ya, yang kalah perang juga itu juga masih diperbudak oleh Amerika, paling enggak dari segi sistemnya gitu ya. Karena itu kalau saya kaji dan saya lihat di beberapa film, bisnis yang paling menguntungkan itu bisnis perang. Jadi ingat, Amerika itu jadi negara adidaya karena menguasai persenjataan. Bisa mengadu domba negara-negara tertentu, disuruh perang dan kemudian disuruh beli senjata. Itu paling menguntungkan ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat film-film di Amerika, kemudian mereka bisa beli senjata dan sebagainya karena mereka orientasinya ke sana. Itu bisnis paling menguntungkan perang ya. Karena dengan itu bisa jual senjata. Kalau nanti senjata digunakan pasti kan bisa merusak satu yang lain. Bisnis turunannya adalah rekonstruksi, bangun kembali. Jadi setelah Irak dikalahkan, itu yang saya baca di banyak buku, Amerika berbondong-bondong, wah saya nanti harus garap proyek ini, bangun jalan, jembatan yang hancur ya. Karena di masa perang jilid 2, perang Irak jilid 2 itu lebih dari puluhan ya, 20-an jembatan yang menghubungkan atau membelah sungai Tigris, Efrat itu banyak yang dibom Amerika ya. Bangunan-bangunan hancur. Nah, itu kan perlu dibangun kembali. Jadi bukan hanya jualan senjata tapi juga jualan jasa setelah itu ya. Kita pun seperti itu sebetulnya kalau kita mau kaji secara ini ya. Kita merdeka ini juga sebetulnya ada bantuan lain selain tentu dari semangat jihad kita ya. Nanti pergantian rezim itu juga ada bantuan-bantuan tertentu dari pihak asing yang nanti kita harus berbalas budi itu.
Saya kira ini masih terus berlangsung dan mungkin saat ini juga kita merasakan seperti itu. Jadi seolah-olah sistem pemerintahan ini ada yang mengkooptasi, ada yang mengendalikan dari mana begitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu merasa apa enggak gitu. Kelihatannya seperti itu, kelihatannya ya. Jadi kembali ke itu tadi, masyarakat Arab juga punya budaya korupsi ya. Dulu kita menyebutnya molimo ya. Ada 5M ya, maling ya. Bahasa kerennya kan sekarang korupsi. Kemudian minuman keras, miras. Kemudian biasanya selain itu main judi ya. Jadi ada maling dapat duit, setelah dapat duit main judi, minum minuman keras, tambah lagi madon, main perempuan, bahasa sekarangnya mungkin pornografi, porno aksi. Kemudian satu lagi madat, yang saya kira saat ini masih menjadi musuh utama kita. Madat itu narkoba lah. Dan bisnis yang paling menguntungkan kedua itu narkoba. Makanya agak susah diberantas karena itu banyak untungnya dan banyak yang berkepentingan di situ. Kalau mau ditambah satu lagi, ini kan istilah lama ya, molimo, 5M itu. Ada 1M lagi yang mungkin belum disebut, yang kalau boleh kita istilahkan dengan bahasa Jawa itu mateni bocah wadon, membunuh anak perempuan. Itu juga menjadi hidup-hidup. Itu juga menjadi salah satu kelakuan atau karakter masyarakat jahiliyah yang sangat biadab. Mengapa perempuan itu cenderung anak-anak dibunuh? Wa idal mau'udatu su'ilat itu bi ayyidan bin kutilat itu. Karena perempuan di masa jahiliyah keberadaannya dianggap sebagai pembawa sial. Jadi kalau ada anak perempuan lahir, itu suaminya kalau dengarnya itu misalnya dari siapa, itu langsung mukanya itu merah padam, merasa malu dan sekaligus merasa bahwa masa depannya itu suram karena anak perempuan. Padahal yang melahirkan mereka semua ya perempuan ya. Memang seperti itu tradisinya ya. Oke, intinya sistem sosial politik di masa Al-Quran diturunkan itu bobrok dan kebobrokannya nyaris sempurna. Nah, kita jadi bertanya, mengapa masyarakat jahiliyah bisa berubah menjadi beriman dan bertauhid kepada Allah? Mengapa dalam waktu sekitar 23 tahun Nabi sukses merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dan berperadaban? Nah, salah satu rahasianya adalah karena nuzulul Quran. Dengan kata lain, nuzulul Quran yang tadi esensinya rahmat, itu bisa merahmati masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang baik. Tentu waktu itu sukses ya, tidak luput dari keteladanan Nabi, ketekunan Nabi, kesabaran Nabi dalam menghadapi mereka. Oke, perubahan itu dimulai dari sentuhan hati. Ini saya ambil inspirasinya dari kisah masuknya Islam Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab di masa jahiliyah itu dianggap jawara Mekah. Kalau ngelihat wajah Umar, ngelihat tampilan Umar itu dilukiskan bodinya besar, tinggi, dan kalau ada yang macam-macam sekali tebas habis, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum masuk Islam, Umar itu dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi Nabi, dan bahkan suatu ketika dia sudah berniat, sudah merencanakan pembunuhan kepada Nabi, karena pagi-pagi dia sudah ngasah pedangnya sudah tajam, sudah terhunus dan sudah dibawa, dan beliau itu keberaniannya luar biasa. Pagi-pagi dia sudah ingin mencari Nabi dan ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan menuju rumah dulu namanya Al-Arqam bin Abil Arqam ya, makanya kemudian kita sering memakai nama Baitul Arqam itu sebagai pusat dakwah ketika Islam didakwakan secara sembunyi-sembunyi ya. Itu Umar ketemu dengan namanya Nu'aim bin Abdillah. Di perjalanan itu ditanya sama Nu'aim, kamu mau pergi kemana Umar? Dia menjawab, saya mau menemui Muhammad karena dia telah memecah belah urusan Quraisy, menghina agama orang Quraisy, mencaci maki Tuhannya, kira-kira begitu ya. Karena itu akan membunuh dia, kata dia. Ini sudah dinyatakan terang-terangan. Lalu oleh Nu'aim dibilang, demi Allah, engkau telah terpedaya oleh hawa nafsumu. Mungkin karena Nu'aim ini paham ya, bahwa ternyata Umar belum tahu
kalau adiknya itu sudah masuk Islam lebih dulu ya. Mengapa engkau tidak mengurusi keluargamu sendiri? Keluargaku yang mana? Kata Umar. Sepupumu Said bin Zaid dan adik perempuanmu Fatimah bintil Khattab itu telah menjadi pengikut agama Muhammad, sudah masuk Islam. Sebaiknya engkau urusi duanya itu. Kalau mau bunuh dia dulu, karena itu bagian dari keluargamu. Umar yang dikenal rasional, masuk akal juga ya. Rupanya dia tidak langsung menuju Nabi ke Baitul Arqam, tapi belok ke rumah adiknya. Umar kemudian urung menemui Muhammad, lalu menemui adiknya. Di dekat adiknya ada namanya Khubab Ibnul Ard yang membawa lembaran mushaf bertuliskan awal surat Toha. Umar sempat mendengar beberapa ayat di awal surat Toha itu dibacakan oleh Khubab. Ketika masuk rumah adiknya, Umar berkata, aku mendengar kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad. Khubab menjawab, ya benar, kami telah masuk Islam, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semakin marah mendengar jawaban itu, Umar langsung naik pitam dan memukul sepupunya hingga berdarah. Mungkin langsung nonjok dekat wajahnya atau apa sampai berdarah ya. Umar hendak mengambil paksa lembaran mushaf itu, namun adiknya enggan menyerahkan kepadanya karena Umar waktu itu belum masuk Islam, dianggap najis dan belum bersuci. Dalam sebuah riwayat setelah itu adiknya, kalau engkau mau membaca mushaf itu engkau harus mandi dulu, harus bersuci dulu. Setelah mandi, Umar baru dibolehkan memegang dan membaca lembaran mushaf itu. Ketika membacanya, Umar berkata, alangkah indahnya kalimat ini, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dari 2 atau 3 ayat itu saja yang puitis itu Umar sudah terpesona. Karena ya Umar tentu paham bahasa Arab, apalagi diawali dengan inna anzalna al-qur'ana litashqa. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu bukan untuk Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bukan kami turunkan untuk membuat kamu menderita, kamu sengsara. Tashqa itu sengsara atau menderita. Berarti Umar paham nih, Quran ini untuk membahagiakan. Quran ini turun untuk membuat hidup kita ini baik, kira-kira begitu. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca itu Umar kemudian minta ditunjukkan. Waktu itu kelihatannya belum tahu persis ya di mana posisi Nabi Muhammad. Minta ditunjukkan di mana sekarang Muhammad berada. Awalnya adiknya itu merasa takut nih karena dia bawa pedang ya. Jangan-jangan dia mau bunuh Nabi Muhammad ya. Tapi lama-lama setelah didesak akhirnya ditunjukkan bahwa Nabi berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu sempat ada dialog di dalam rumah. Di situ kebetulan ada paman Nabi yang sudah masuk Islam lebih dahulu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan ada Nabi serta beberapa sahabat yang lain. Ada yang merasa ketakutan karena Umar kalau datang ini pasti bikin masalah ini kira-kira ya. Lalu disepakati kalau Umar datang dengan niat tidak baik, kita hadapi bersama, kata Hamzah. Tapi kalau dia datang dengan maksud yang baik, kita persilakan masuk, kita sambut, kita hormati sebagaimana layaknya orang yang lain. Dan ternyata kedatangan Umar di sana bukan dengan niat jahat, tapi ingin menyatakan 2 kalimat syahadat. Pesan intinya adalah bahwa hati Umar yang begitu keras, kepalanya begitu kepala batu kira-kira, tapi begitu mendengar baru ada yang mengatakan 8 ayat pertama atau 10 ayat pertama dari surat Toha itu sudah tersentuh sedemikian rupa. Mungkin selama ini nggak pernah dengar itu. Begitu dengar, kok indah sekali nih Quran, puitis sekali ya, seperti wadduha wallaili idza saja, itu kan puitis. Selain puitis, bacaannya juga mendalam dan kelihatannya ini bukan bikinan manusia, kira-kira begitu ya. Akhirnya Umar menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seketika para sahabat yang berada di rumah Al-Arqam tadi takbir, Allahu Akbar, kira-kira begitu ya. Dan sejak itu Nabi
mendeklarasikan dakwahnya tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah berani dakwah secara terang-terangan, karena masuknya Islam Umar ini menjadi semacam garda dakwah terdepan ya dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga tidak lepas dari doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah, Allahumma a'izzal islama bi ahadil umaroin. Ada di versi lain bi ahabbil umaroin ilaih. Ya Allah, muliakan, tinggikan, agungkan Islam itu dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Nabi minta salah satu saja, nggak dua-duanya. Salah satu dari dua Umar itu apa? Yang pertama Umar bin Hisham, Abu Lahab atau Abu Jahal ya, saya lupa itu, antara dua itu. Dan satu lagi Umar bin Khattab. Yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab, seseorang yang dikenal cerdas, pemberani, tegas, dan oleh orientalis barat seperti Montgomery Ward dipandang sebagai orang yang layak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Bahkan beliau, Montgomery Ward maksudnya, pernah mengatakan seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, Umarlah yang paling pantas menjadi nabi, seandainya. Karena memang melihat track record prestasinya di dalam nanti dalam pemerintahan Islam di masa Khilafah Rasyidah atau Khulafa Ar-Rasyidin itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain menyentuh hati, Al-Quran juga mencerahkan akal pikiran. Mengapa? Karena Al-Quran itu mengajak kita bernalar. Al-Quran itu mendorong kita untuk mendayagunakan akal pikiran kita. Sebagai contoh misalnya, kalau kita baca ayat, ini sederhana saja, ini sudah sering kita baca misalnya ya, Alhaakumut takatsur, bahwa semangat untuk bersaing banyak-banyakan itu telah membuat kalian lupa. Nalar kita apa? Salah satu hidup manusia itu digerakkan oleh nafsu untuk berkompetisi. Nah, misalnya begitu. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Positif manakala kompetisinya itu diarahkan ke fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Tetapi negatif akan menjadi negatif manakala orientasinya adalah duniawi semata. Hatta zurtumul maqabir, yang saya ingin garis bawahi di situ. Zurtumul maqabir, hingga kalian itu, kalau kita lihat terjemahnya di terjemahan Kemenak, hingga kalian masuk liang kubur. Tetapi pertanyaannya, mengapa masuk kubur, liang kubur dibahasakan dengan zurtum, dari kata zaro, ya zuru, ziarah. Mengapa nggak diterjemahkan hingga kalian berziarah kubur? Memang nggak enak ya kalau berziarah wong sudah mati. Tapi maknanya begini, itu namanya kalau dalam teori penerjemahan atau pemaknaan itu ada teori mutasi makna. Makna itu dimutasi dari satu makna, dialihkan ke nadriyatun naql namanya, dari satu ke yang lain karena ada konteks yang menghendaki seperti itu. Nah, tapi kita harus tetap kembali ke makna asalnya, bahwa masuk liang kubur itu seperti ziarah. Mengapa seperti ziarah? Karena berada di alam barzah itu tidak permanen, tidak selamanya. Berada di alam barzah itu seperti kita mau mengadakan perjalanan jauh naik pesawat lalu transit. Transit itu ya pasti suatu saat kita tinggalkan bandara tempat transit itu menuju ke destinasi akhir kan gitu. Nah, destinasi akhir kita nanti adalah alam akhirat. Berarti alam barzah itu alam transit. Oh, karena itu kita punya kesimpulan penggunaan zurtumul maqabir itu menunjukkan bahwa alam kubur itu alam sementara, transit. Itu bernalar dari situ itu. Jadi memang sekali lagi diksi, pemilihan kosakata, struktur dan sebagainya itu menunjukkan makna yang luar biasa dari Al-Quran. Contoh yang lain lagi, di ayat di surat Al-Qadar itu ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tapi nanti di surat yang lain, surat Fussilat ya, ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, bukan tanazzalu tapi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mengapa yang satu tanazzal, padahal wazannya kalau menurut shorof itu mestinya tafa'ala ya tafa'alu, berarti tatafa'alu, tapi mengapa satu taknya
dalam kajian bahasa namanya delasi, ditiadakan, sementara yang lain itu masih utuh. Di ayat yang kedua tadi saya bacakan itu tatanazzalu. Apa maknanya? Mengapa yang satu tanazzalu, yang satu tatanazzalu? Nah, ini para ahli balaghah berusaha untuk memecahkan misteri ini dan merasionalkan, mencari makna yang bisa diterima oleh nalar kita. Ternyata dalam kajian balaghah misalnya ada ungkapan ziyadatul harf atau ziyadatul lafz tadullu ala ziyadatil makna atau tadullu ala kasroti al makna. Jadi bertambahnya huruf atau lafaz itu menunjukkan bertambahnya makna atau frekuensi. Nah, mengapa Lailatul Qadar di situ diredaksikan dengan tanazzalu al malaikah waruhu fiha, bukan tatanazzalu? Karena menunjukkan sedikitnya atau langkanya turunnya malaikat untuk melihat siapa di antara hambanya ini yang bangun dan mencari Lailatul Qadar. Atau dengan kata lain, dihilangkannya satu huruf itu menunjukkan bahwa malaikat itu hanya turun khusus di bulan Ramadan di malam yang namanya Lailatul Qadar itu. Sementara di ayat yang lain tadi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, itu sepanjang tahun, tiap malam, tiap sepertiga malam terakhir malaikat itu turun untuk sekali lagi melihat juga hambanya yang bangun qiyamul lail dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nanti juga sama di surat Al-Kahfi itu ada juga yang sebelumnya dinyatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tastati bisa ya, istato ayastati, engkau tidak bakalan sanggup kira-kira gitu bersabar bersamaku Nabi Khidir. Itu untuk Nabi Musa ya, yang diucapkan oleh Nabi Khidir. Tapi di akhir cerita itu dikatakan dzalika ta'wilu ma lam tasti, enggak ada tati, enggak ada taknya itu. Dzalika ta'wilu ma lam tasti ma iya sabra. Ini juga nanti menunjukkan makna yang lain. Jadi sebetulnya penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan struktur dan gaya bahasa, kalau kita kaji Quran dari sisi itu sungguh mencerahkan akal pikiran. Makanya tidak salah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab itu agar kalian bernalar, berpikir, gitu ya. Mana ada kitab suci yang lain yang mendorong kita berpikir seperti itu? Itu baru dari segi bahasanya. Belum lagi dari segi kandungan maknanya yang luar biasa, yang dari sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat seperti Ibnu Abbas yang punya tafsir itu hingga zaman Quraisy Shihab, Quran itu selalu mengundang dan memotivasi kita, memotivasi para ulama untuk menafsirkannya. Artinya tafsir Al-Quran itu selalu berkembang pesat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kita mengembangkan spirit dan etos Iqra sebagai budaya literasi. Jadi kalau kita ditanya apa makna Iqra, maka salah satu jawabannya Iqra itu adalah salah satu bentuk pengembangan budaya literasi. Melek huruf, melek narasi, melek wawasan, kira-kira begitu. Dan itu pertama kali ayatnya dan sekaligus menunjukkan bahwa betapa pentingnya makna Iqra itu sendiri. Saya kira tidak ada kitab suci di dunia yang ayat pertamanya berupa perintah membaca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ternyata nanti membaca ini menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki dalam kehidupan ini. Kalau nggak bisa membaca kan repot. Lebih-lebih membaca duit ya Bu ya. Ini berapa angkanya gitu ya. Ini berapa nilainya, nominalnya ya. Kalau pergi jauh nggak bisa baca rambu-rambu lalu lintas kan bisa nyasar. Itu baru membaca ya. Kalau kita berdagang nggak bisa baca tulisan yang ada di merek atau apa, nanti bisa keliru. Jadi etos Iqra itu membaca, maknanya ya membaca, ya berpikir kritis, ya membaca itu bisa berarti berpikir kreatif, meneliti. Jadi makna qiraah itu luas, termasuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut seorang sarjana dari Mesir yang kemudian diusir ya dari negaranya,
ya, karena satu dan lain hal lalu tinggal di Nederland, Belanda, yaitu Nasir Hamid Abu Zaid. Beliau mengatakan bahwa jika Mesir mewariskan peradaban pasca kematian, memang orang Mesir itu bangga ya, menyebut nahnu abnaul farainah. Kami ini anak cucunya Fir'aun. Bangga karena memang piramid, Sphinx, dan aneka peninggalan-peninggalan artefak itu memberi devisa yang sangat besar ya bagi Mesir ya. Makanya disebutnya peradaban pasca kematian, piramid ya. Lalu Yunani mewariskan peradaban intelektual, peradaban filsafat, maka Islam membangun peradaban ilmu dalam bentuk teks, sehingga Nasir Hamid bin Abi Zaid ini mengatakan hadaratul Islam hadaratun nas. Peradaban Islam itu sejatinya adalah peradaban teks. Disebut peradaban teks karena teks itu hanya mungkin bisa ditulis kalau orang itu membaca. Tidak ada peradaban teks di dunia yang tidak diawali dengan membaca. Semuanya pasti membaca. Kita bisa menulis, kita bisa menarasikan gagasan kita kalau kita punya banyak bahan bacaan. Kira-kira seperti itu. Inspirasi Al-Quran untuk pemajuan peradaban dapat diaktualisasikan apabila umat Islam memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan paradigma baru dalam berinteraksi Al-Quran. Paradigma baru itu adalah perubahan paradigma dari membaca verbal, tilawah, menuju membaca penuh pemahaman dan kesadaran atau qiraah wa'iyah. Jadi kalau selama ini kita sering nih, pertanyaan yang muncul kan di masyarakat, sudah khatam berapa kali? Nah, kalau baca khatam berapa kali itu berarti membaca apa? Tilawah, verbal. Kita perlu rubah atau perlu geser dari tilawah menuju qiraah. Nanti pertanyaannya bukan khatam berapa kali, sudah paham berapa ayat, kira-kira gitu. Atau sudah mengamalkan berapa ayat. Nah, ini yang barangkali sulit. Kalau khatam Quran terukur memang, terukur sudah berapa kalinya ya, atau bahkan kalau kita sudah meniatkan sehari 1 juz itu jelas 1 bulan Ramadan ini bisa khatam Quran dari juz pertama sampai akhir. Yang tidak pernah khatam dan barangkali akan selalu menjadi proses yang harus kita jalani dalam kehidupan ini adalah memahami, menghayati dan kemudian mengamalkan Quran. Itu nggak pernah khatam saya kira. Mengapa? Karena sedemikian luasnya samudra Al-Quran itu. Target membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan itu tidak sekedar menghatamkan bacaan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya, tetapi harus dibarengi dengan proses kognisi, pemahaman, proses afeksi, penyadaran dan penghayatan, lalu proses psikomotorik, bahasa kerennya aktualisasi dan pengamalan dalam bentuk praksis dan gaya hidup dan budaya konstruktif. Kira-kira seperti itu pemaknaannya. Jadi penting juga dikembangkan dari qiraah wa'iyah menjadi harokah ilmiah wa insaniyah, gerakan ilmu dan kemanusiaan. Pembacaan Al-Quran dengan pemahaman, penghayatan, penyadaran dan pengamalan akan menjadi efektif dan membuahkan hasil jika ditindaklanjuti dengan gerakan sistemik dengan visi dan misi yang jelas dalam membangun peradaban. Jadi Al-Quran harus menjadi inspirasi gerakan pemikiran dan sosial kemanusiaan yang berkeadaban. Jadi yang saya mau tegaskan sekali lagi adalah bahwa Quran itu harus mencerahkan dan menginspirasi kehidupan kita dalam bentuk yang lebih praksis. Itulah mengapa saya katakan bahwa pencerahan itu memang harus menggerakkan. Ini yang dulu dicontohkan dengan spirit atau teologi Al-Ma'un oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan murid-muridnya tafsir Al-Quran. Murid-muridnya itu sampai bosan ya, belajar surat Al-Ma'un berulang kali, sudah hafal, sudah tahu terjemahannya, sudah baca tafsirnya, tapi kok nggak pindah-pindah. Sehingga ada muridnya yang nyeletuk, kapan Kiai kita pindah ini, sudah bosan ini. Tapi Kiai Ahmad Dahlan bertanya singkat, apakah kalian sudah mengamalkan isinya? Nah, mereka terperangah. Ternyata ngaji itu tidak cukup hanya verbal, tidak cukup hanya dengan berhenti pada aspek kognitif, tapi harus ada aspek psikomotoriknya, ada implementasinya. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak mereka untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, membuat panti-panti asuhan. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa inilah qiraah yang mencerahkan tadi.
Qiraah yang menjadikan kita bergerak untuk melahirkan praksis kehidupan, melahirkan budaya konstruktif dalam bentuk, kalau kita menyebutnya di Muhammadiyah dengan amal usaha. Sudah amal, ada usahanya juga, karena memang itu perlu perjuangan ya, nggak bisa tiba-tiba begitu aja. Dan itu harus kolektif kalau bisa ya, karena kalau orang per orang mungkin hasilnya kurang maksimal. Nah dengan seperti itu, kolektif itu kemudian kita bisa meraih dan mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Nah pencerahan Al-Quran itu juga harus fungsional. Kita tahu bahwa fungsi-fungsi Al-Quran itu banyak. Yang pertama, Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah bagaimana memfungsikan hudan linnas? Menurut saya Al-Quran harus dibaca untuk memandu kehidupan manusia menuju jalan kebenaran, kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan panduan dari Al-Quran kalau kita tidak paham isinya. Kemudian yang kedua, fungsi Quran itu adalah bayyinat minal huda. Ya, di syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda, kemudian nanti wal furqan. Al-Quran harus dibaca dan dimaknai dengan pendekatan intertekstualitas, nih bahasa akademik ya. Intertekstualitas itu artinya kita berusaha menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain, karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'duh. Quran itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Di masa penjajah dulu, saya ingat nih dari guru-guru saya dulu itu, Belanda sering itu memenggal-menggal Quran itu untuk tujuan tertentu. Misalnya fawailul lil musallin di surat Al-Maun juga. Di masa Belanda itu sering dikampanyekan ke orang-orang kampung, kalian nggak usah sholat itu. Sholat itu bikin celaka. Karena titik sampai situ ya, fawailul lil musallin. Kan kalau kita penggal sampai situ kan maknanya jadi gawat itu ya. Padahal ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu ya mereka yang lupa, yang lalai terhadap pesan-pesan yang dibaca dalam sholat. Gitu ya. Artinya mereka tidak mengerti sama sekali pesan sholat. Seolah-olah seperti tidak sholat. Nah itu nggak punya makna sholatnya, nggak ngefek, kira-kira begitu kalau bahasa remajanya. Nah ini banyak orang-orang Kristen sekarang itu dengan misi-misi tertentu banyak menggal-menggal ayat atau banyak menafsirkan ayat tertentu dari Al-Quran sesuai dengan kepentingannya. Misalnya sebagai contoh saja, kita sering dengar misalnya, lihat tuh, umat Islam itu selalu kalau baca Al-Fatihah minta diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Berarti orang Islam itu selama ini masih sesat. Makanya mereka pun menggelari atau menjuluki kita domba-domba yang tersesat kan itu kan. Karena pemahamannya seperti itu. Padahal yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu adalah bahwa hidup kita ini karena dihadapkan pada banyak hal ya, godaan hawa nafsu, godaan setan, maka kita harus selalu memohon perlindungan dan petunjuk kepada Allah. Bukan berarti kalau sedang minta petunjuk kita tersesat. Kan tidak harus seperti itu logikanya. Sama dengan misalnya ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, itu sering dibelokkan dan dimaknai secara sepihak oleh non muslim, khususnya Kristen. Tuh, nabimu itu saja masih minta didoakan, berarti dia belum selamat. Minta disolawati, minta didoakan selamat, kira-kira seperti itu. Nah sementara Yesus itu juru selamat, siapapun kalau ikut dia udah langsung selamat, masuk surga. Ini kalau ditangkap oleh orang-orang awam, ini memang sangat membahayakan dan memudahkan mereka gampang terprovokasi, terperosok ke dalam bujuk rayu mereka. Maka kita harus terus ngaji kira-kira seperti itu supaya jangan sampai nanti kalah dalam bernarasi dan berlogika dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, sebagai Al-Furqan, pembeda, Al-Quran harus dijadikan dan dibaca sebagai hakim yang menetapkan standar kebenaran, kebaikan dan keadilan. Bisa memberi putusan halal haram syubhat ya. Jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun itu ya dalam hadis Nabi. Kemudian sebagai syifa, penawar atau terapi, Al-Qur'an harus dibaca sebagai problem solving, harus memberi solusi. Terhadap berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Makanya kita perlu juga
mendata, membuat list apa saja sih persoalan-persoalan yang dihadapi umat, lalu kita berinteraksi dengan Quran dan apa solusi yang diberikan oleh Quran dan tentu sunnah Nabi. Yang terakhir sebagai rahmah, multidimensi ajaran kasih sayang Al-Quran itu penting diaktualisasikan, diwujudkan dalam bentuk Islam yang sering ditambahi dengan kata Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, sedikit lagi, mohon maaf nih kalau agak panjang. Hikmah masa turunnya Quran itu juga menarik dikaji dari sudut pandang pendidikan. Hari ini kita memperingati 2 Mei ya, Harpitnas ya, Hari Pendidikan Nasional atau Harpitnas ya. Masa rentang waktu turunnya Quran, kalau detailnya itu 2 tahun, 2 bulan, atau kalau dibulatkan sekitar 23 tahun. Itu menurut banyak hasil penelitian itu menunjukkan masa atau lama masa pendidikan yang paling ideal. Dan itu menunjukkan usia satu generasi, 23 atau sampai 25 tahun itu satu generasi. Maksudnya apa? Kalau kita tidak sukses membentuk generasi dalam waktu sekitar masa turunnya Quran tadi, 23 atau 25 tahun, maka kita akan mengalami apa yang sering disebut dengan lost generation, generasi yang hilang. Setelah saya total, ternyata betul bahwa masa turunnya Quran itu persis kalau kita mau meraih pendidikan yang ideal dari TK sampai S3 nih kan. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, kadang lebih dikit ya. S2 2 tahun itu yang ideal ya. S3 3 tahun, bahkan ada yang kurang. Jadi di total sama 23 tahun. Jadi masa turunnya Quran adalah masa yang paling ideal untuk bisa meraih kesuksesan di bidang pendidikan. Nah, ini hikmah dari nuzulul Quran munajjaman, secara berangsur-angsur dalam kurun waktu tersebut. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana aktualisasi nilai Al-Quran agar dapat mencerahkan kehidupan kita? Saya ingin mengutip pendapat Muhammad Iqbal, pembaharu Islam dari Pakistan. Ketika dia ditanya, belum, masih jam 11, saya pikir sudah adzan tadi. Beliau ditanya, mengapa umat Islam saat ini mundur sementara pada masa lampau bisa meraih kemajuan, padahal Qurannya sama, yang dirujuk, yang dijadikan pedoman sama. Beliau menjawab, karena Al-Quran saat ini atau dewasa ini cenderung dibacakan kepada orang yang sudah mati daripada kepada orang yang masih hidup. Ini mohon maaf, jangan tersinggung nih kalau ngajinya hanya terjadi pada saat ada yang mati, ada yang meninggal ya, terutama ayat dan surat tertentu ya, Yasin dan sebagainya. Bukan berarti Muhammad Iqbal anti seperti itu, tidak. Tetapi yang beliau ingin sadarkan dari umat ini adalah harusnya sebaliknya. Al-Quran itu harus dibaca bukan sebagai hadiah, tetapi dibaca dalam rangka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kalau dibaca sebagai hadiah ya hanya dihadiahkan kepada yang sudah meninggal, manfaatnya kurang besar, ya memang tetap berpahala, tetapi bagi kita yang hidup kurang memperoleh hidayah dari bacaan Quran itu. Karena itu maka kemarin saya tulis di Republika ya, tanggal hari Jumat ya, visi pembebasan Al-Quran. Saya katakan bahwa Quran itu adalah kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Karena sebagai kitab kehidupan, maka Quran itu harus banyak dibaca oleh mereka yang hidup dan untuk menghidupkan kehidupan kita ini. Kira-kira seperti itu. Kalau dibaca untuk kematian kan hanya dihadiahkan, kira-kira seperti itu. Sekali lagi ini boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi kita harus tangkap pesannya bahwa memang Quran itu untuk kehidupan kita. Ya, kalaupun nanti ada dimanfaatkan untuk ya yang sudah meninggal itu soal lain lagi. Barangkali itu ada kaitannya dengan tradisi dan sebagainya. Yang terakhir, ini penting juga saya sampaikan, Quran itu juga menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dari segi cara membacanya saja itu muncul, misalnya ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu qiraat, ya. Dari segi pemaknaannya ada ilmu balaghah, ada ilmu hukum, ilmu fikih, usul fikih, ilmu akhlak, tasawuf dan sebagainya. Dari segi penafsirannya muncul ilmu Al-Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu bahasa, ilmu tekstologi dan lain-lain. Jadi Quran ini menginspirasi munculnya banyak ilmu ya.
Dan seperti yang diisyaratkan, karena Quran ini mukjiz, penuh mukjizat, banyak sekali ijaz di dalam Quran itu yang betul-betul memberi pencerahan terhadap pengembangan sains dan teknologi, baik itu nanti yang berkaitan dengan klimatologi, ilmu tentang musim itu ada isyaratnya dalam Quran, ilmu tentang lingkungan itu juga ada, kelautan, pertanian dan lain sebagainya, karena ada isyarat-isyaratnya ya. Yang terakhir, kewajiban kita dalam fungsionalisasi Al-Quran sebagai pencerah kehidupan itu apa? Yang pertama, mengimani dulu kebenaran dan meyakini kebaikan Al-Quran. Ini nanti silakan dilihat di surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Ayat 4, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, itu mengimani. Yang kedua, membacanya secara tartil. Warattalnahu tartila, warattilil qur'ana tartila, itu ya. Dan tajwid itu dengan bagus sesuai dengan kaidah tajwid. Tahsin, diperbagus lagi cara bacanya ya. Dan kemudian tafhim, memahaminya atau tafahum. Yang ketiga, meningkat lagi, mentadaburi dan memahami kandungannya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, misalnya itu. Kemudian yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam membumikan dan memasyarakatkannya. Lalu yang terakhir, tekun dan bersabar dalam melaksanakan 5 poin itu. Karena kelimanya itu tidak berarti kalau yang satu sudah, kemudian yang lainnya enggak gitu ya. Ini kelimanya itu serentak dan terus menerus, sifatnya permanen. Masa iya kita mengamalkan Quran tapi tidak mengimani, kan enggak. Jadi keseluruhannya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai penutup, saya ingin tegaskan sekali lagi, Quran harus diyakini kebenarannya dan menjadi spirit perjuangan kita semua untuk meraih kemajuan, keunggulan dan prestasi duniawi dan ukhrawi. Al-Quran yang dibelajarkan sejak dini harus menjadi modal mental spiritual yang sangat penting bagi generasi muda harapan bangsa. Lalu mengaji, bahasa kita ngaji ya, membaca dan memahami Al-Quran tidak sekedar untuk mendapatkan pahala dari Allah, karena Nabi memang sempat juga mengisyaratkan baca satu huruf itu nilai pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Tapi tidak sekedar itu ya, harus menjadi pedoman Quran itu, penuntun dan penunjuk orientasi kehidupan yang benar, baik dan membahagiakan. Kemudian yang terakhir, membudayakan baca Al-Quran tidak hanya berlangsung selama Ramadan, tetapi 11 bulan sesudahnya juga harus terus ditingkatkan dan dibudayakan. Jadi tilawah bitartil, qiraah, tadabbur dan al-amal bil Quran itu harus menjadi gaya hidup kita, kira-kira seperti itu. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Sudah jam 11 dan saya sudah menyampaikan kelihatannya sekitar 1 jam ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oh, ada 9 yang ikut. Oke. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak yang bertanya? Ya mestinya ada. Jangan nggak ada. Mungkin yang ikut online juga boleh nih bertanya nih. Ada enggak barangkali kalau ada, silakan. Ini ada Pak Royani, ada teman, ada Pak Bahrul, ada Ibu atau siapa nih? Dentika Bu Fahriani ini teman, ada kawan dari Halmahera nih, Pak Kholis agak jauh nih. Ada Bu Rohamah, nah, ini mungkin Ya, dari Pak Rasin dulu. Dari Pak Rasin. Oh ya silakan Pak Rasin. Oh tadi nggak kelihatan wajahnya ini, ditutupi. Silakan Pak Rasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengapresiasi
Iya. Tilawah dan masjid-masjid musola bulan Ramadan ini masih sebagian besar adalah tilawah, belum sampai pada qiraah, apalagi pada tadabbur dan tahlil tadi seperti itu. Nah, apakah ini kesimpulan saya ini benar atau tidak? Paling tidak dilihat dari segi katakanlah observasi atau secara lebih luas. Tapi dari penjelasan itu memang saya mengapresiasi dan sangat berterima kasih mendapatkan keterangan yang sungguh luar biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung ya Pak ya, biar nggak lupa itu. Ya, kesimpulan Pak Dr. Rosiin benar, mayoritas ya, tentu nggak semuanya ya. Mayoritas memang interaksi kita dengan Quran itu baru di level tilawah. Makanya perlombaannya pun disebut dengan musabaqah tilawatil Quran. Belum musabaqah qiraatil Quran, walaupun sudah mengalami perluasan. Yang dilombakan ada yang lomba syarhil Quran atau tafsiril Quran ya. Yang jelas ini menjadi PR kita semua. Lembaga-lembaga tahfidz tentu di situ mengajarkan tilawah, tahsin ya. Itu sudah menjamur. Nah, bagaimana kelanjutannya dari situ, dari tilawah itu ditingkatkan ke qiraah. Saya kira memang yang paling punya tanggung jawab secara moral kita semua, tapi yang mengkaji secara khusus ya jurusan tafsir hadis ini yang mestinya harus fokus dan tekun di sini. Tafsir hadis ya. Tentu kalau kewajiban secara individu ya kita semua kena, karena bagaimanapun Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kalau cuman kita pajang saja atau hanya menjadi mas kawin saja saat menikah kan sayang-sayang itu. Setelah menikah malah Qurannya ditaruh rak paling atas dan kemudian jarang disentuh gitu. Nah, oleh karena itu gerakan mengaji, saya kira mengajinya bukan sekedar membaca verbal, yang perlu ditingkatkan lagi adalah minimal bertahap ya, membaca verbal diikuti dengan terjemahannya. Nanti secara bareng-bareng barangkali sambil ditafsiri yang ringan-ringan saja, yang mudah-mudah saja. Saya pernah sebetulnya mengadakan kajian rutin, tapi judulnya sebetulnya kajian bahasa Arab Al-Quran di sebuah masjid di Bintaro itu, tapi nggak bertahan lama, kira-kira 1,5 tahun itu pesertanya lama-lama habis. Padahal tujuan awalnya mulia itu, bagaimana, karena mereka yang minta, bagaimana kalau saya sholat itu ngerti bacaan Quran yang dibaca yang pendek-pendek di juz amma. Mulai dari Al-Fatihah kita jelaskan maknanya, tafsirnya, walaupun judulnya belajar bahasa Arab ya. Mereka senang awalnya, tapi lama-lama sudah mulai agak-agak berat, mulai dan mungkin ada gangguan rutin pulangnya kan habis maghrib tuh, pulangnya telat, kena macet, nggak masuk sekali, kemudian mau masuk lagi berikutnya sudah malu, akhirnya putus jalan. Padahal saya ingin dan menikmati itu karena saya sekaligus belajar tafsirnya. Ya ada tafsir surat belajar bahasa Arab melalui bahasanya begitu, melalui surat Al-Ikhlas, melalui surat Al-Alaq, An-Nas. Pokoknya hampir yang pendek-pendek sampai Wattini itu, surat At-Tin itu sudah pernah dibahas nih. Memang yang mulai agak-agak panjang seperti Wal-Laili Idza Yaghsha atau Sabbihisma Rabbikal A'la itu belum. Dan mereka sebenarnya sudah merasa alhamdulillah nih, saya ketika baca kulhu itu sudah paham, bukan sekedar hafal gitu. Nah, saya kira kalau gerakan ini bisa dihidupkan dan jamaah setuju, saya yakin ketika kita nanti sholat dan paham yang kita baca, khususnya setelah Al-Fatihah itu surat-surat pendek itu pasti akan lebih akan lebih berkesan ya. Saya kadang-kadang membayangkan ya, Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi itu kok tiba-tiba kadang-kadang menangis. Itu kan karena bukan menangis buatan itu. Saya kira masa sholat menangis buatan ya. Karena terenyuh, karena menghayati maknanya dan kemudian betul-betul menyentuh kalbunya tadi, hatinya tadi gitu. Ya, kita kan masih jarang nih sholat sampai nangis itu kan. Bahkan kadang-kadang kalau anak-anak sholatnya sambil gurau gitu atau sambil ya apalah gitu. Jadi memang level tilawah ini harus segera dinaikkan ke qiraah ya, baik yang sederhana maupun nanti qiraah wa'iyah dengan penuh kesadaran, pemahaman, bahkan sampai qiraah ilmiah dan qiraah naqdiyah gitu.
Ketika kemarin di webinar itu saya menyampaikan satu ayat yang berkaitan dengan puasa, dan selama ini ada yang tidak ngeh mengapa di ayat 184 itu diakhiri wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dibaca sederhana terjemahnya kan kayaknya biasa-biasa aja, engkau berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Lalu saya coba tafsirkan, berpuasa yang baik, berpuasa yang bermakna, berpuasa yang bisa memberi dampak positif bagi kehidupan kita, itu adalah berpuasa yang berbasis ilmu. Nah, jadi pembahasan yang seperti itu penting, sehingga oh iya ya, ternyata selama ini kita ini puasa ya mungkin masih banyak yang rutinitas saja, tidak makan, tidak minum gitu ya, tanpa diasupi dengan nutrisi bergizi terkait dengan puasa. Lalu saya jelaskan mengenai manfaat atau mukjizat asyam ya, mukjizat puasa itu apa saja dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang kedokteran, dari sudut pandang sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi rupanya kalau diakhiri in kuntum ta'lamun, itu kelihatannya Allah menuntut kita agar kita berilmu dalam beribadah itu, supaya ibadah kita tidak hanya formal, ritual, tanpa makna, kira-kira begitu. Dan mereka yang ngeh tadi itu, oh iya ya, rupanya selama ini kita masih begitu-begitu saja, kira-kira begitu. Maka kalau dikaitkan dengan sholat, kalau sholat itu didasari in kuntum ta'lamun, saya kira sholat kita akan jauh lebih bagus. Salah satunya adalah kita mengerti semua makna yang dikandung dalam bacaan sholat, minimal itu. Paling tidak kalau kita ngerti maknanya, kita tidak mudah dialihkan oleh setan. Kan setan tuh gampang menggoda. Baru takbir aja ibu-ibu kadang-kadang sudah ingat nanti masak apa ya, nanti bukanya pakai apa ya. Bahkan seringkali muncul pertanyaan di masyarakat gitu begini, Ustadz, kalau saya kehilangan sesuatu, ada yang terselip atau ada yang lupa naruhnya di mana, saya itu selalu nyarinya saat sholat dan pasti ketemu katanya. Karena begitu Allahu Akbar, oh iya ya, tadi saya naruh kunci itu di bawah bantal, dan ternyata setelah sholat dicari ketemu di bawah bantal itu. Berarti kan sholatnya tidak fokus, sholatnya kemudian dialihkan atau dibajak oleh setan itu untuk nyari sesuatu tadi. Karena apa? Karena perhatian kita bukan pada bacaan sholatnya, tapi apa yang kita ingat sebelum sholat. Oh ya, saya mau nyari kunci yang terselip atau duit yang tadi naruhnya, dompet yang naruhnya di mana, kan kira-kira begitu. Dan itu real, nanya seperti itu banyak gitu ya. Berarti kan masih ada something wrong, ada sesuatu yang masih belum beres dari sisi pemaknaan kita terhadap bacaan-bacaan itu, karena ketidakpahaman kita terhadap bacaan yang kita baca. Saya kira betul Pak Rosiin, Pak Dr. Rosiin, memang kita masih perlu terus meningkatkan ya, level tilawah ini harus naik ke qiraah, apalagi kemudian tadabbur dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Itu ada yang di belakang tuh. Kayaknya tadi mau bertanya, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ustaz tadi, bahwasanya masyarakat Arab itu awalnya itu akidahnya dan akhlaknya rusak ya Pak. Betul. Kenapa yang turun awal itu surat Al-Alaq ya Pak? Padahal kan itu kalau nggak salah tentang ilmu ya. Iya. Artinya saat itu pun Nabi itu juga tidak bisa baca tulis istilahnya. Iya, iya. Nah, kenapa yang turun itu bukan surat Al-Ikhlas misalnya tentang akidah dan akhlak? Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini juga sering ya. Jadi inilah hikmahnya mengapa perintah Iqra. Tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu hadir untuk membangun dan mengembangkan budaya literasi dulu. Sebelum nanti merubah akidah, karena merubah akidah itu nggak bisa langsung to the point. Mereka harus dibuat dulu melek huruf, melek baca, dan tradisi literasinya bagus, gitu ya. Kemudian perlu diketahui di saat Al-Quran itu turun, masyarakat Arab secara umum juga sebetulnya tidak pandai baca tulis. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, Al-Muqaddimah itu menyatakan di masa jahiliyah itu hanya ada sekitar 17 orang saja yang bisa atau yang pandai baca tulis. Itu pun di kalangan saudagar ya.
Karena saudagar itu kalau nggak bisa baca tulis nanti gampang dikebuli atau lupa si A punya utang berapa, si A dulu pinjem berapa, itu dia catat, punya tradisi itu. Jadi Iqra itu sebetulnya sekali lagi dasar dari pengembangan budaya literasi. Kalau budaya literasinya sudah bagus, mereka nanti akan gampang menerima ajaran, menerima kebenaran. Di masyarakat manapun kalau budaya literasinya itu rendah, itu akan sulit menerima informasi atau kebenaran gitu ya. Makanya pernah ada survei bahwa masyarakat yang minat bacanya itu rendah, itu cenderung dari sisi pemahaman baik terhadap agama atau terhadap ilmu pengetahuan itu juga rendah. Makanya Iqra itu pertama diturunkan, antara lain hikmahnya adalah kita diharapkan memiliki minat baca yang tinggi. Minat baca yang tinggi itu menyebabkan rasa ingin tahu kita menjadi tinggi pula, kira-kira seperti itu. Jadi nggak langsung sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan nyembah batu-batu. Wah, mereka langsung marah kalau digituin. Pelan-pelan itu. Ayat-ayat berikutnya juga masih berkaitan dengan membangun literasi budaya literasi. Kemudian kalau ayat atau surat kedua yang turun itu misalnya ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, itu baru mulai sedikit memberi peringatan. Makanya ayat yang turun periode Mekah itu pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Seperti surat Al-Baqarah itu kan panjang-panjang ya. Karena kalau langsung panjang, mereka itu selain susah untuk menerimanya, juga memahami dan mengamalkannya. Maka di juz-juz amma itu kan ayatnya pendek-pendek. Itu mayoritas adalah surat yang turun di masa-masa atau di periode Mekah gitu ya. Jadi sekali lagi perintah Iqra itu menjadi dasar bagi pengembangan budaya literasi dan sekaligus pintu masuk untuk bisa menerima kebenaran yang lain, khususnya kalau periode Mekah itu dua, akidah dan akhlak. Ibadah itu baru belakangan dikit di akhir periode Mekah. Perintah sholat itu kan nanti setelah Isra Mi'raj ya, setelah tahun ke-10 kenabian ya. Puasa itu nanti di Madinah tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan zakat. Haji itu menjelang Nabi selesai menjalankan tugas kenabian. Dan kemudian soal hukum itu juga baru nanti di periode Madinah. Jadi memang seperti itu tahapannya. Dan dengan perintah Iqra itu sebetulnya sekali lagi Nabi ingin merubah masyarakat jahiliyah itu budaya lisan lebih kuat daripada budaya tulis. Jadi dengan adanya Iqra, Nabi ingin membangun budaya tulis juga. Budaya tulis. Makanya kemudian begitu wahyu turun, Nabi punya inisiatif dan saya kira ini atas bimbingan wahyu atau atas bimbingan Allah untuk menunjuk sekretaris yang ditugasi untuk menuliskan wahyu, yaitu Zaid bin Sabit dan timnya. Ada yang tim yang khusus menulis itu. Jadi Nabi tidak pandai baca tulis, tapi beliau punya gagasan yang brilian saat itu membentuk tim dan semuanya nanti berikan arahan oleh Nabi, ayat ini turun di mana atau turun dan nanti diletakkan di mana kalau nanti disatukan atau urut-urutannya dalam mushaf seperti apa. Karena memang satu surat itu tidak mesti turun sekaligus, seperti Al-Alaq kan hanya 1 sampai 5. Nanti baru dilanjutkan setelah sekian gitu ya. Saya kira begitu, Pak. Ya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Yang online katanya, yang online ada yang nanya nggak? Silakan kalau ada. Ini tadi lupa ya, saya tidak share ininya ya. Di ini hanya share di sini, lupa nggak di share di di layar ini. Mohon maaf nih. Padahal mestinya bisa juga itu di share ya. Silakan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu dari yang ikut melalui Zoom. Kayaknya nggak ada, Pak. Kayaknya. Nggak muncul ini ya. Mungkin sambil nunggu ini. Iya baik, silakan. Ustaz. Saya pernah
Iya. untuk mengukur mengapa umat Islam itu mengalami keterputusan, kemunduran, ya, dan penelitian itu kalau tidak salah dari Syekh Yusuf Qaradawi itu, ya, yang diteliti itu adalah pemahaman umat Islam terhadap surat Al-Fatihah. Iya. Surat Al-Fatihah. Dan ternyata memang hasil penelitian itu tidak signifikan, artinya banyak jamaah Jumat yang tidak banyak memahami tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian di kalangan para pelajar, ya, itu juga sama, jadi hal yang semacam itu tidak sampai angkanya nggak sampai 75%, apalagi sampai 100%. Nah ini butuh komentar nih dari Iya. dokter ini. Relevankah kemudian untuk mengukur kemajuan satu bangsa atau keterpurukan suatu bangsa, ya, dalam hal ini adalah umat Islam, dengan melakukan penelitian tentang pemahaman terhadap surat Al-Fatihah tadi, ya. Itu saja. Saya kira kalau tadi kita ikuti logika intisari Quran itu intisarinya ada di Al-Fatihah, saya kira sudah cukup representatif. Dan memang Al-Fatihah kan selalu dibaca pada saat kita sholat maupun di momen-momen yang lain. Ya, kita mengawali suatu acara dengan membaca Ummul Kitab. Sehingga kalau umat Islam itu sudah paham dengan baik surat Al-Fatihah, sebetulnya paling tidak sudah memahami secara global dari isi kandungan Al-Quran. Dan memang di surat Al-Fatihah itu ada dari ayat 1, 2, 3, 4 itu berkaitan dengan akidah secara umum, porsinya banyak. Kemudian baru nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan ibadah dan doa-doa. Ihdinas siratal mustaqim itu berkaitan dengan gaya hidup bahagia, kira-kira seperti itu. Lalu di ayat yang terakhir itu berkaitan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu berkaitan dengan kisah-kisah atau sejarah umat terdahulu. Saya kira seperti itu. Jadi memang kalau itu dijadikan indikator, paling tidak sudah mewakili dari segi keterwakilan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Tapi kalau mau lebih dielaborasi lagi itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya. Cuman saya nggak tahu itu penelitian atau risetnya di mana. Tapi yang saya pernah baca, cuman saya lupa nggak saya simpan di laporan yang ditulis kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu di Suara Muhammadiyah. Risetnya itu di Indonesia mengenai umat Islam, khususnya dikaitkan dengan sholat. Jadi mula-mula dinarasikan bahwa umat Islam di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 85%. Ternyata dari 85%, katakanlah 160 atau 70 juta, itu yang melaksanakan sholat secara rutin dan penuh, tidak banyak bolongnya, tidak ada bolongnya, itu tidak lebih dari 50%. Itu hasil riset ya. Lalu diperinci lagi, yang sholatnya ngerti terhadap baca atau sebelum ngerti ya, yang sholatnya di masjid itu tidak lebih dari 20%. Yang sholatnya paham terhadap bacaan sholat itu tidak lebih dari 15%. Jadi semakin dikerucutkan ke hal-hal yang mendasar itu semakin sedikit, atau semakin kalau dilihat dari segi kualitas itu semakin menurun. Nah tentu ini ada banyak faktor yang menjadi penyebab ya. Yang pertama mungkin pendidikan agama kita ini belum sepenuhnya sukses. Walaupun jurusan PAI, Pak Rosin tahu itu paling banyak mahasiswanya ya. Dan semua perguruan tinggi swasta itu umumnya punya jurusan PAI ya di pelosok-pelosok ya. Tapi saya nggak tahu apakah prosesnya sudah benar, output yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Dan jelas kita melihat pendidikan PAI itu belum sepenuhnya bisa mencerahkan masyarakat atau peserta didik ya. Atau boleh jadi proses pendidikannya seperti yang kita pernah UIN itu pernah direview ya kurikulumnya oleh luar negeri, oleh perguruan tinggi di Australia kalau tidak salah.
pendidikan kita ini umumnya, ini baru UIN ya, mungkin yang lain juga sama kurang lebih ya, terlalu mengedepankan aspek teorinya. Teorinya itu bisa sampai 85% dan praktiknya itu enggak, bahkan mungkin nggak nyampe 15%. Setelah direview, wah kita ini harus lebih banyak atau paling tidak seimbang antara teori dan praktik. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul punya kompetensi atau punya kemampuan real, nyata, autentik, kan gitu kan. Biasanya kan kita ingin mengembangkan evaluasi yang autentik. Apalagi di musim corona atau pandemi ini umumnya cenderung agak susah itu mengukur aspek psikomotoriknya karena guru nggak ngelihat langsung. Paling-paling ya biasanya orang tua yang disibukkan oleh tugas-tugas guru di sekolah ya. Anaknya sholat disuruh nyuting, diupload, anaknya ngaji disuruh syuting, ya itu aja. Tapi kan nggak langsung ada ini kan, feedback kan biasanya kan. Jadi rupanya di musim pandemi ini Bapak Ibu jadi belajar lagi mendampingi anak-anak paling tidak kan. Jadi kurang ini ya, aspek psikomotoriknya kurang. Oleh karena itu hemat saya memang ke depan ya perlu kita desain ulang ya model pendidikan yang dinilai efektif, dinilai bisa membentuk karakter, membentuk kepribadian, dan kepribadiannya itu autentik, itu seperti apa gitu. Kan masih banyak di antara lulusan misalnya perguruan tinggi itu yang mohon maaf Pak Rosin ya, masih banyak yang belum bisa baca Quran tuh di UIN ya. Meskipun kita punya lembaga misalnya lembaga laboratorium semacam tilawah atau praktikum ya, qiraah ibadah, itu ternyata belum efektif juga. Beberapa kali kita nguji itu baca hamim tuh dibaca hama gitu kan. Apalagi kalau saya langsung tunjukkan surat Maryam ya, kahaya asoy gitu. Itu kan wah ini berarti ngajinya nggak sampai situ tuh dulu itu kayaknya itu. Ya, jadi banyak yang baca potongan-potongan huruf di awal surat itu yang belum tahu. Mungkin mereka yang dari SMA ya, dan di SMA-nya mungkin SMA yang terlalu negeri banget gitu mungkin ya, atau yang pelajaran agamanya minim gitu. Itu di mahasiswa kita ini di UIN, apalagi mungkin di mahasiswa swasta gitu. Jadi kalau kita sekedar ini saja survei sederhana dari 100 mahasiswa yang bisa baca Quran dengan baik itu saya yakin nggak lebih dari 15 orang, 15% berarti ya. Selebihnya mungkin ya bacanya masih, kalau bahasa Jawanya itu geratal-geratul gitu, nggak tahu itu apa itu geratal-geratul, itu masih ya tak kalau bahasa Arabnya ya, masih tertatih-tatih kira-kira seperti itu, belum sepenuhnya lancar gitu. Itu baru situ lancar, belum lagi kalau disuruh ini. Kita pernah dulu Pak Rosin ya, ada ujian lisan dan sekaligus ujian tulis, disuruh nulis salam saja itu banyak yang nggak bisa, apalagi meskipun hafal disuruh nulis kulhu, itu banyak yang nyambung semua. Jadi kulhu itu nulisnya jadi kulhu, baru kemudian wanya itu nggak tahu hilang atau apa, terus Allahu ahad, banyak yang begitu karena yang dia dengar kulhu, nah jadi nulisnya kulhu. Padahal misalnya kul huwallahu ahad. Assalam kadang-kadang nggak ada alifnya gitu kan. Jadi assalam tuh nggak ada alif lamnya maksud saya, atau hanya alifnya saja, lamnya nggak ada kan, jadi dibaca Islam kalau seperti itu. Jadi memang inilah kondisi real dari umat kita, masyarakat kita yang literasi atau budaya literasi keagamaannya ini yang masih perlu ditingkatkan lagi. Saya kira begitu Pak ya. Sementara begitu ya. Ya mudah-mudahan masjid-masjid kita bisa mengambil peran ya yang tidak bisa diambil oleh lembaga pendidikan kita. Kalau bisa ngambil peran dan itu dimulai dari anak-anak kita ya, mungkin di masjid ini perlu ada TPQ, mungkin ada semacam diniyah, saya kira itu bisa melengkapi. Atau setiap Ramadan nanti ada pesantren kilatnya misalnya, itu juga mudah-mudahan bisa sedikit menambah lah. Saya kira begitu. Gimana, cukup? Atau ada pertanyaan dari audien yang ikut gabung di link Zoom? Oke, cukup. Oke, baik. Ada doanya nggak tuh? Oh ada ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca doa. Kita mulai dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wasikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min virus corona. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min hamalatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.